ku sembah Kau dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Haleluya, Tuhan berkati. Yesus, aku cinta padamu. I love you, Yesus. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Haleluya. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Cobaan yang ku percaya Tuhan, ujian ini segera akan berlalu. Ku takkan goyah, ku takkan menyerah. Yesus menopang hidupku. Di dalam Tuhan ada kasih-Mu. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam-Mu Tuhan ada kuasa bagi kami semua. Roh Kudus yang selalu kami rindukan, hadir dalam setiap langkah kami. Dia menolong, Dia memberkati kami, hingga kami hidup hari ini. Haleluya. Ku percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku percaya Yesus Kaulah segalanya. Ku yakini itu Tuhan, Engkaulah Raja penebus, menyelamatkan, memberkati kami. Haleluya. Ku percaya ada kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku yakin itu semua terjadi rencana-Mu. Kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Selalu dalam ujian ini, selalu kami dapat melewati, penuh dengan pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Cukup ya? Apa lagu ya? Halo? Ya, boleh, pujian. Satu lagi boleh.
Ampuni kami Tuhan dari segala dosaku. Lepaskan semua yang terjadi di dalam hidupku ini. Yesus, Kaulah Allahku, selalu menjadi pelindung. Kau selalu hidup dalam kami untuk memberkati kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosaku. Pimpin kami selalu hidup selalu bersamamu. Pimpin kami selalu hidup selalu bersamamu. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih atas pujiannya ya, yang luar biasa. Sudah diberkati, amin ya. Saat ini kita mendengarkan sabdanya oleh hambanya juga. Puji Tuhan. Silakan Pak Nikolas. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam segala kemuliaan-Mu, terima kasih kalau hari ini hamba-Mu datang dan kebetulan di dalam Zoom Tubuh Karisa Silahi ini. Karena sudah lama hamba-Mu tidak hadir, tapi kami percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan-Mu, di mana kuasa kegelapan, signal apapun Tuhan Engkau pimpin, sehingga saat saya memberikan sharing firman hamba-Mu ini, memberkati kami semua. Kami mau belajar pakai mulut, lidah, dan hati kami, supaya suara ini menyala-nyala, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, di mana kami men-sharingkan tentang kebenaran firman, di mana banyak anak-anak Tuhan diberkati. Terima kasih, seberapapun kami yang hadir di sini, kami tahu Kau hadir bersama para malaikat kudus, dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah acara ini dari awal pertengahan hingga selesai, di dalam nama Yesus kami percaya semua dalam pimpinan dan berkat-Mu. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Rasanya sudah lama ya saya tidak hadir di sini, Ibu Elia ya, dengan kawan-kawan. Saya percaya bahwa satu Ramadan berkat di dalam kehidupan ini, banyak hal yang tidak kita bisa duga. Sebelum saya masuk ke firman, hati-hati dengan hikmat. Karena mungkin sudah mendapatkan viral yang luar biasa seorang hamba Tuhan, tetapi dia berdalih dan dia meninggalkan Tuhan, dan saat dia melakukan kesalahan, maaf, agak sedikit jorok, dan dia menghina firman Tuhan, dan Ko Agustan kemarin ya kalau nggak salah, dia dipanggil oleh Tuhan. Iya betul Pak. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengerti firman. Kedua, saya sedikit bersaksi ketika seorang hamba Tuhan yang mualaf, saya berdoa di dalam Zoom juga, dan dia seorang pendeta, tetapi besok paginya dokter menyatakan selamat, bahwa Anda tidak perlu lagi yang namanya cuci darah, dan Anda sudah sembuh. Tetapi ketika sore dia menelpon teman saya, bahwa penyakitnya belum sembuh. Apakah dokter itu bodoh? Seorang dokter Siloam yang ada di Tegal, kalau nggak salah Tegal ya, apakah dia dokter yang goblok? Enggak, dokter itu adalah dokter yang ahli, dan dia ketika dia memeriksa, dia sudah memperlihatkan sesuai dengan hasil lab. Tapi pikiran dari hamba Tuhan ini masalah uang. Dia mau bertobat, tapi dia minta sesuatu. Apa yang terjadi?
malam jam 8 dia dipanggil Tuhan. Maka banyak sekali hal-hal yang memang kita tidak tahu sekarang ini. Bahwa di luar nalar kita, saya katakan bahwa banyak hal yang tidak terduga. Ketika kita melakukan hal yang salah, maka kesalahan itu akan mengikat kita. Kesalahan itu akan membuat kita jatuh ke dalam penderitaan. Dan hari ini sangat menarik ketika saya bicarakan firman, sharing firman ini di Full Gospel. Karena memang di tanggal 30 saya juga ada undangan juga di gereja GKRI. Baik, kita baca di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 ya. 1 Korintus 2, hikmat yang benar. Sampai 16 saja. Sungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Haleluya. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri kita manusia selain Roh itu sendiri? Yang ada di dalam Dia, demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu bahwa apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani lah menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oke, demikian sabda Tuhan. Kalau saya lihat perikop sharing firman ini adalah hikmat yang benar, dikatakan, saya menyatakan bahwa hikmat itu ada dua. Satu dari dunia, yang pertama dulu dari Tuhan, dan yang kedua adalah hikmat dari dunia. Kalau saya katakan hikmat yang benar, adalah hikmat yang berasal dari Roh Tuhan. Kalau saya mengerti, seorang hamba Tuhan atau Ibu Elia sudah datang jauh-jauh melayani, dan saya layak memberikan sesuatu dan pelayanan yang baik, sehingga beliau datang tidak sia-sia dan tidak kecewa, maka itu pekerjaan tulus, itu niat. Niat yang benar dan attitude yang benar. Ingat, hikmat adalah sama dengan attitude. Kalau hikmat yang tidak benar, yang bukan berasal dari Tuhan, adalah orang yang selalu berpura-pura. Kalau saya baik dengan Ibu Risma, saya datang ke rumahnya, saya mungkin mengantar makanan, saya memberikan sesuatu, tetapi ada yang saya mau minta kepada Ibu Risma. Mungkin sebagian saya mau berhutang dengan beliau,
atau saya meminta sesuatu yang ada di benak saya. Itu hikmat yang tidak benar. Maka banyak hal sekarang ini, ketika hamba-hamba Tuhan terjatuh, ketika ia melayani dengan tidak sekonyong-konyong berasal dari Tuhan, maka ia membuat dirinya malu di hadapan Tuhan. Bayangkan dengan banyak hal yang tidak kita duga, Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Saya kemarin pergi ke toko buah. Di situ ada ratusan macam buah. Saya mengucapkan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya melihat banyak buah-buahan di sini. Kenapa? Coba bayangkan, siapa yang bisa melukis alpukat depannya coklat, di dalamnya warnanya kuning? Siapa yang bisa melukis dan menciptakan ketika kita melihat pisang warnanya kuning, di dalamnya juga putih? Dan saya berpikir jauh lagi, siapa yang mendandani dunia ini dengan pohon yang hijau? Kalau di luar negeri itu warnanya ada yang kemerahan, atau mungkin ada yang lain. Maka ini ilustrasinya adalah kita berhikmat, bahwa Tuhan kita luar biasa. Yang memberikan ajaran kepada kita bahwa Dia menciptakan kita begitu sempurna. Tuhan menolong kita, tidak melihat anak kecil, tidak melihat setengah tua, dan Dia tidak melihat tua. Ya, Tuhan selalu menyamakan persepsinya kepada kita tentang bagaimana seseorang yang memberikan satu nuansa kehidupan, dia bergaul dengan Tuhan. Kita lihat Salomo. Salomo begitu taat, setia, contoh dia berhikmat. Ketika dia pertama menjadi raja, apa yang terjadi ketika mamanya datang ke kerajaan itu? Dia bersyukur kepada Tuhan karena melalui Tuhan pimpin melalui mamanya ini Betsheba ini, maka saya menjadi raja. Ketika mamanya masuk, dia sendiri yang menyiapkan bangku, dan Salomo sujud kepada mamanya. Padahal dia adalah seorang raja. Ini penting sekali. Bagaimana Salomo menyambut kedatangan Ratu Sheba dari Afrika. Ratu Sheba itu kerajaannya kecil banget. Kalau sekarang kita bayangkan adalah sahabat kita, keadaan kita baik, ketika dia datang, kita lihat dia dengan berpakaian compang-camping, tentu kita bukan menghina ya, tapi kita berpikir, kok orang ini begini gitu loh. Sering kita seperti itu. Maka hikmat Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dan kebaikan yang memberikan kekuatan. Kalau saya sampai hari ini bertahan saja. Mempertahankan itu nggak mudah. Mempertahankan kehidupan itu tidak mudah. Coba bayangkan kalau di dalam situasi ekonomi sekarang ini. Karena ekonomi, dia berpisah dengan istrinya. Bahkan ada yang ditinggal istri. Bahkan ada juga yang melakukan perzinahan di luar pernikahan. Maka saya katakan di dalam setiap ketahanan moral kita, memberikan nuansa kehidupan, bahwa Tuhan hadir dari setiap langkah kita. Dan Tuhan tidak pernah salah dan kalah. Di setiap langkah kita, hati-hati sekali. Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Lalu Tuhan mengatakan bahwa kita harus melindungi anak-anakku 24 jam. Iblis akan bekerja melawan dengan 34 jam. Kenapa? Karena iblis tidak akan pernah rela anak-anak Tuhan diselamatkan. Iblis selalu mencari celah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan caranya sendiri. Dan ini yang menjadi rahmat dan berkat bagi kita. Kalau saya katakan,
ketika Ibu Elia dan kawan-kawan semua hari ini yang merindukan saya, atau saya merindukan Ibu Elia untuk tampil, artinya ada, yang saya buat adalah lebih banyak kebaikan daripada kesalahan saya. Tapi kalau saya membuat kesalahan saya lebih banyak daripada kebaikan, nggak ada yang orang noleh lagi. Orang akan meninggalkan kita. Orang akan membuat kita melupakan kita. Hanya satu sosok yang tidak pernah melupakan kita. Terkadang saya merenung di dalam suatu keadaan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalau saya tidak bersama Yesus. Karena di dalam siaran firman ini, saya katakan, di ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Bayangkan, saya membayangkan diri saya kalau sampai saat ini saya tinggal di pedalaman, atau Bapak di sini, di hutan, misalnya, dengan keadaan yang mungkin saya merenung. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, di minggu kemarin, 2 minggu kemarin kalau tidak salah, ya saya sempat berkenalan juga dan dia datang ke tempat kita, namanya lupa saya itu, Minorta Jonathan, yang bekerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dia berjalan itu 7 hari 7 malam dengan memegang ransel dan 70 orang. Bayangkan. Dia katakan berapa yang harus keluar. Ada uang nggak? Kami nggak punya uang sama sekali. Berjalan mencari sesuatu nggak punya uang. Coba bayangkan. Kenapa saya bilang Bapak berani seperti itu? Ya kami percaya bahwa Yesus yang akan menyelamatkan kami dan menolong kami. Yes, ternyata itu benar. Pada waktu dia memberikan satu khotbah di Bandung, dia akan melakukan visi ini, ada satu bapak terketuk hatinya, dia dari grup Jarum, membawa sebongkah uang di dalam dus, nilainya tidak main-main, mungkin di angka mungkin 1-2 miliar ya. Pada waktu itu dia mendengarkan visi itu pada waktu khotbah. Tapi bapak itu katakan, Pak maaf, saya nggak bisa terima uang ini karena ini adalah bukan uang saya, tapi uang yayasan. Tolong Bapak kirim ke yayasan. Karena ini adalah misi kami. Nah, ini baru pekerjaan benar. Maka uang itu akhirnya besok dikirim ke yayasannya. Dan uang itu memang dipakai untuk pelayanan di dalam hutan. Di dalam hutan belantara, kami mendengar tanggal 25 kemarin, dia diadili oleh kepala suku, bahwa kepala suku itu sekarang percaya kepada Kristus. Dan biasanya kalau diadili itu, upahnya adalah mati, kepalanya putus. Tetapi ada satu keluarga daripada kepala suku itu adalah menjamin. Nah, yang penting Bapak menyediakan apa yang diminta mereka, misalnya babi 10 ekor atau yang lain-lain dan sebagainya, dan itu menjadi persembahan buat mereka dan Bapak akan selamat dan semua terpenuhi. Saya katakan, Pak, bagaimana? Uang sudah siap semua? Sudah, katanya. Maka besok ketika diadili kami sudah siap semua. Saya percaya bahwa perjuangan ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kepala suku masuk satu, maka ratusan orang akan diselamatkan di situ. Luar biasa. Maka itu hikmat. Coba, saya tidak pernah berpikir saya bisa jadi seperti ini. Saya tidak pernah berpikir saya bisa besar seperti ini. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi semua Tuhan berikan kepada kita. Kebutuhan, kecerdasan, kemampuan kita. Maka saya bisa bernyanyi. Kalau saya bisa bernyanyi, saya harus bernyanyi untuk Tuhan. Kalau saya bernyanyi untuk Tuhan, pasti baik untuk manusia. Kalau saya bernyanyi untuk manusia, Tuhan katakan, ya aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena kita hanya mencari sensasi. Jadi kita diberikan kekuatan dan kekuasaan
bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan-perjuangan. Bayangkan, di dalam kehidupan seorang yang saya kenal, dan mungkin Bapak Ibu kenal semua, ya kan? Kesaksian Daniel Ananta, kalau nggak salah ya. Luar biasa kesaksian. Dan saya sempat mengikuti juga. Ya kan, di season ke-7, tiba-tiba suaranya hilang. Bagaimana dia mau bicara? Bagaimana saya akan melayani di sini, di Zoom atau di offline, ketika suara saya nggak ada? Dia punya suara cuman suara. Apakah itu kena panas dalam? Enggak juga. Sepertinya ada penyakit. Dia ke dokter, beberapa sudah memulai, tetap suaranya nggak bisa keluar. Akhirnya dia ditelepon oleh seorang temannya, si Sandra Dewi, untuk didoakan oleh seorang hamba Tuhan dari Katolik juga, Benyamin Ratu. Bapak Benyamin Ratu itu adalah seorang satpam, ya kan? Dia diberkati dan anak-anak juga diberkati. Tapi sekarang dia menjadi hamba Tuhan, evangelis. Dan pada waktu dia datang, apakah sembuh? No. Kita itu selalu hikmat kita, ketika saya sakit, saya datang ke rumah sakit pasti sembuh. Nah, kalau sekarang kita mungkin sudah berbalik. Ketika saya sakit, saya ingat Tuhan. Tuhan mau mengarah saya kemana? Atau ke klinik, atau mungkin saya makan obat, atau mungkin ke rumah sakit. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika kita salah melakukan, maka iblis sudah siap kita. Ada banyak orang, ketika dia sakit, dia ingat bahwa dia punya BPJS. Apa itu BPJS? BPJS itu adalah berserah pada Yesus saja. Betul ya, ibu-ibu ya? Amin. BPJS berserah pada Yesus. Haleluya. Ya, saya katakan seperti itu. Terus kedua, dia ingat adalah asuransi. Gua bayar asuransi nih. Kalau saya harus operasi, ya operasi aja. Dan dia tidak berserah pada Yesus. Hikmatnya tidak ada. Karena ketika kita membaca hikmat yang benar itu adalah hikmat yang tulus. Yang kita lakukan dan kita percayakan 100% kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Maka di dalam session ini, saya bersyukur bahwa saya bisa menyampaikan kebenaran firman ini dengan rahmat dan berkat Tuhan. Saya katakan tadi, Tuhan pakai saya untuk menyampaikan. Karena ini adalah satu berkat yang luar biasa untuk ke depan. Saya percaya Ibu Elia pelayanannya luar biasa. Dan ibu-ibu yang lain melayani keluarga juga luar biasa. Yang paling penting adalah iman kita bertumbuh, bahwa setiap hari kasih itu selalu bertumbuh, sama seperti kasih Kristus yang tidak akan pernah dan terbatas. Amin. Dan kita lanjut pada ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kalau saya melakukan pekerjaan, saya hanya berdoa, Tuhan, apakah ini pekerjaan akan saya kerjakan atau tidak? Apakah ini boleh saya bertemu dengan orang ini atau tidak? Kalau dulu saya tidak pernah berdoa begitu. Yang penting gua dapat kantau. Yang penting dapat cuan, dapat duit. Urusan mau dia uang korupsi, mau uang apa, nggak penting. Karena saya dulu mengerjakan proyek-proyek rumah susun. Ya kan, kalau ada yang tinggal di Kelapa Gading, itu proyek puskesmas yang seperti mitra keluarga, masuk dari Kentucky Fried Chicken itu adalah proyek saya, zamannya itu. Dan sekarang yang dirancang oleh pemerintah itu tadinya untuk para pembantu, sekarang itu sudah 90% adalah keluarga kita Chinese yang datang.
yaitu pengobatan BPJS. Sudah tahu ya BPJS ya? Terus terkadang orang ketika hikmatnya tidak didengar oleh Tuhan, atau Tuhan bilang tunggu, ketika kamu akan melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi mutaber. Apa itu mutaber? Mundur tanpa berita. Haleluya. Mutaber, mundur tanpa berita. Haleluya. Mutaber akan leluasa. Leluasa apa leluasa? Letih, lesu, dan putus asa. Ini pelajaran baru. Well, ya. Mutaber, mundur tanpa merasa. Haleluya. Karena tadi saya sempat mendengar Bapak Pendeta Dodi Mainat memberikan satu kesaksian dan juga sharing firman bahwa ketika mamanya sudah siap dengan jalannya Tuhan, maka keduanya bercita-cita. Haleluya. Kenapa? Kita pergi bukan kepada dunia, tapi kepada Tuhan yang sungguh yang menjemput kita dari di atas skala raja. Coba bayangkan, cuman ya jangan matinya bunuh diri, Bu, ya kan? Atau Pak, tentu matinya atas sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Hati-hati, kehidupan ini ada expired. Kita lihat minuman ini ada expirednya, berlaku sampai 2023. Ada expirednya. Terus makanan ini berlaku sampai 2022. Ya jangan dimakan lah. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita miskin atau kita terjatuh, pasti ada expirednya. Ketika kaya, kita pun pasti ada expirednya. Kenapa? Setelah kita miskin dan kita bersalah kepada Tuhan, untuk kemiskinan itu akan datang. Kita akan kembali. Tapi sebaliknya, ketika kekayaan itu tidak memberkati orang lain, dan hikmat untuk Tuhan tidak ada, maka expirednya jatuh temponya pas jatuh. Dia akan kembali ke bawah. Hebat ya? Maka di dalam kehidupan ini, saya memberikan rahmat anugerah di dalam sharing ini dengan berkat yang saya percaya bahwa setiap langkah Tuhan tidak pernah salah. Saya bangga kepada Tuhan Yesus. Sampai ini Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan semua. Karena hidup kita ini tanpa Tuhan, kita sudah diobral, kita sudah dijual. Tetapi dengan peniting, dengan Yesus yang mati di kayu salib, kita ditebus. Coba, begitu sayangnya Tuhan kepada kita, begitu sayangnya Bapa kepada kita. Maka kalau kita baca di sini, Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Itu yang terjadi kepada Koh Agustan. Koh Agustan. Saya pernah mendapatkan kesaksian, saya nggak sebutkan hamba Tuhan, ya kan? Tetapi saya tahu dia adalah seorang gembala, dan dia seorang bintang film juga. Tapi dia sudah almarhum ya. Dan ketika jemaatnya bilang, saya sudah menjual rumah, saya sudah menjual mobil untuk pelayanan semua, tapi sekarang ini saya menderita. Tuhan tidak adil kepada saya. Padahal Tuhan menolong semuanya apa yang dia butuhkan, tetapi memang dia mengorbankan sesuatu, ada yang dia minta. Ini hikmat dari dunia. Apa yang terjadi? Saat dia selesai bicara, dia jatuh. Jatuh, panggil ambulan, di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Saya katakan, ketika saya dipercaya oleh orang, ketika para investor itu datang bawa uang, ini hikmat saya dari Tuhan, itu bukan uang saya. Itu adalah uang yang Tuhan percayakan pada investor untuk menitipkan kepada saya. Jadi saya tidak berhak untuk mengambil sepeser pun dari uang itu. Saya malu.
Oh, kalau dulu, maaf ya kawan-kawan, kalau dulu saya dapat uang itu, saya berangkat dulu. Urusan belakangan. Saya gunakan uang itu dulu. Mungkin saya bisa beli perhiasan, saya beli ABCD dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, setelah memang saya sadar bahwa Tuhan itu segala-galanya, dan Tuhan Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan punya CCTV dalam hidup kita. Dari lubang sebesar gajah sampai ke lubang semut, Tuhan tahu kita kemana orangnya. Coba kawan-kawan di sini, percaya nggak? Saya hari ini mau ke Bandung. Apa yang Anda katakan? Yes, saya pasti selamat. Pasti selamat. Karena apa? Dalam nama Yesus. Pergi dan pulang. Kita kalah dengan orang-orang, terkadang dengan orang seberang. Ketika dia mau makan, dia mengucapkan bismillah. Ketika dia mau pergi, bismillah. Ya kan? Nah, kita ketika uang itu lagi banyak, ya kan? Kita cuma terima kasih Tuhan, selesai. Ini saya men-sharingkan ini Tuhan itu penting, ya kan? Baru-baru ini teman saya itu, kalau mungkin dia buka restoran sudah hampir 14 tahun. Dia punya aset hampir 100 miliaran. Orang kaya. Dia seorang Katolik juga. Tapi setelah dia banyak uang, dia lupa. Dan dia mulai berfoya-foya tanpa sepengetahuan istrinya, ya. Tapi Tuhan tahu dia melakukan perzinahan. Kalau miara ayam nggak apa-apa, ayam ternak dan sebagainya. Kalau miara pelakor, ampun. Coba, ya kan? Hati-hati, karena miara pelakor itu ya, pertama, kedua nikmat, ketiga setengah nikmat, keempat, dan jawabannya pasti. Yang Bapak Tuhan semua ini ya, Pak Anfal segala udah lama saya nggak bertemu beliau ya. Tapi satu hal, ketika itu dia laksanakan dan sebagai dia tinggalkan Tuhan, di tahun 2018 kemarin hancur. Habis. No. Hikmatnya sudah hilang. Kenapa? Hikmat dunia yang dia pakai. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak berkompromi dengan Tuhan. Tapi dia bergaul dengan orang yang berkompromi dengan kuasa kegelapan. Dan apa yang terjadi? Restorannya satu demi satu tutup. Restoran satu demi satu dijual. Dan sampai sekarang zero. Datang dan dia telepon. Satu saya bilang, bahwa Tuhan masih ingin kamu selamat. Karena kenapa? Karena kalau soal restoran, soal uang dan sebagainya, itu adalah anugerah sebetulnya. Ketika kamu tidak menikmati anugerah, bahkan kamu gunakan dengan hal-hal yang lain, dan kamu tidak berhikmat kepada Tuhan untuk berbagi dan memberi, maka Tuhan akan mengambil kembali. Kita lihat satu hikmat dari Tuhan adalah keduanya Yusuf. Apa yang terjadi Yusuf? Yusuf adalah mengambil bagian Tuhan. Ketika dia dipimpin oleh Tuhan, yang pertama yang saya lihat hikmat dari Tuhan adalah yang menyelamatkan dirinya dari perbudakan, di mana seorang budak itu harus melakukan apa yang dimau tuannya. Mau dijungkir balik, dia harus ikut. Di saat istrinya Potifar itu melakukan kejahatan itu dan mau berbuat sesuatu, dia tolak. Semua saya diserahkan kepada Tuhan ke Potifar, tapi kalau yang ini, maaf. Dia rela mati untuk menyelamatkan dirinya. Dia rela mati, dia mendengarkan ajaran-ajaran bapaknya Yakub.
Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis punya rasa dendam, punya rasa amarah. Dan hikmat kebenaran ini akan dilawan dengan tidak yang benar. Artinya apa? Iblis membuat suatu wacana. Pada akhirnya Yusuf meninggal. Apakah Yusuf kecewa? Tidak. Yusuf hanya bersyukur kepada Tuhan. Karena Yusuf katakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku adalah aku, tapi Tuhanku yang lebih besar dari segalanya. Maka ketika saat dia dipercaya oleh Firaun dan menjadi wakil Firaun, singkat aja, yang pertama dia ingat hikmat Tuhan adalah dia ingat bapak dan keluarganya yang saat ini sedang kelaparan. Hebat kan? Biasanya kalau orang kaya, orang yang ABG, yang baru punya uang, ya kan, maka dia mencoba meninggalkan keluarganya. Dia menikmati dirinya sendiri. Dia mengumpulkan lumbung-lumbungnya untuk kekuatan dirinya sendiri. Tapi Yusuf tidak. Yusuf dia menangis dan dia mengamalkannya yang menjual dia. Tapi dia berhikmat yang luar biasa. Kalau tanpa mereka saya tidak akan pernah jadi seperti Firaun. Luar biasa, ya kan? Terus kita lihat kisah Bileam. Bileam adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Satu yang saya pegang jawaban dia terakhir adalah, sekalipun kau memberikan aku perak dan emas seistana, maka sekali-sekalinya aku tidak akan pernah meninggalkan Allahku. Wih, luar biasa. Dan sekali-sekalinya aku tidak akan menerima itu. Maka dalam setiap langkah kita, pada waktu sampai jam berapa kita, Bu Elia, ya? Ya, masih ada waktu. Lu? Masih ada, Tapi- Pak. Masih ada waktu, Pak. Ya. Lu dengan yang ingatnya yang muntaber tadi. Mundur tanpa Iya, ini apa? Muntaber mundur tanpa berasa ya. Haleluya. berita, Bu. Tanpa berita. Oh, tanpa berita ya. Mundur tanpa berita, bukan berasa ya. Haleluya. Hebat kan? Ya kan? Itu orang-orang yang sebelumnya sudah menyerah itu, Bu. Dia janji mau datang. Bu, saya pasti datang. Saya pasti bayar utang. Ternyata hilang. Mundur mundur tanpa berita, betul, Pak. Mundur. Leluhur detik letu dan putus asa. Letih, letu, dan putus asa. Ya kan? Kalau BPJS sudah tahu ya, berserah pada Yesus saja. Tentu ini adalah rahmat dan berkat Tuhan yang kita terima ya. Oke, di ayat 14 saya bacakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal ini baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya dinilai secara rohani. Kalau kita selalu sharing dengan orang-orang yang memang tidak, hikmatnya bukan dari Tuhan, maka dia akan menjadi kita ke dalam penderitaan. Kalau kita berhikmatnya dengan sesuatu, coba bayangkan satu sharing firman tadi yang sahabat saya. Menyesal nggak? Menyesal. Hartanya udah habis. Tapi saya hanya tanya satu, istri kamu masih ada nggak? Masih, Pak. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Dan istri dan anak-anak kamu akan dipimpin Tuhan ketika kamu bertobat saat ini. Maka saya memperkenalkan dia dengan sahabat saya untuk buka kembali restoran itu, tapi restoran lain. Cuman saya katakan satu, jangan sekali lagi kamu melakukan kejahatan. Setelah saya kenalin ini, lakukan yang baik. Berbuatlah sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk sahabat kamu yang kenalin ini.
hidupnya penuh dengan hidup. Ketika kita melakukan kerjaan Tuhan, adalah dilihat oleh dunia ini adalah suatu kebodohan. Bagaimana mungkin orang yang bekerja dengan saya, yang merugikan ratusan juta, tiba-tiba sekarang saya tetap menerima ia bekerja di tempat saya? Kenapa saya nggak penjarakan dia? Kenapa nggak saya buat dia menderita? Ya kan, saya ingat satu ayat ya kan, bahwa sesuatu yang terjadi semua adalah rencana Tuhan. Ketika kita lalai, maka itu akan terjadi kepada diri kita. Ketika kita akhirnya diingatkan oleh Tuhan, atau iblis siap untuk menerkam kita, maka di dalam kehidupan ini coba kita renungkan, ya kan, bahwa ada sesuatu yang memang terkadang membuat diri kita itu satu saat ketika kita mendapatkan sesuatu, kita gembiranya luar biasa. Kalau sampai hari ini, saya percaya seorang hamba Tuhan, Pak Dodi, atau Pak Anfal, atau siapa saja, atau Ibu Elia, ya, yang ada di sini, ketika hari ini mendapatkan suatu berkat, maka yang pertama ia syukuri adalah kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Tetapi ada berapa banyak sekarang ini ketika dia mendapatkan sesuatu, dia pergi ke tempat dugem. Dia menikmati dunia. Dia pergi ke kasino. Coba bayangkan. Dan itu adalah pekerjaan dunia. Ketika sesuatu yang terjadi tanpa kita berpegang kepada Tuhan, maka iblis siap mencengkeram kita. Jujur saya katakan, kalau orang yang belum siap, ya biasanya pegang duit 500 juta, tiba-tiba dia pegang miliaran, dia akan terjatuh. Satu contoh, yang pemerintah membayar tanah yang di Jawa, itu orang petani itu nggak pernah pegang uang miliaran itu. Tiba-tiba dibayar karena tanahnya mengandung minyak dan gas, apa yang terjadi? Mereka hambur-hamburkan uang itu. Uang itu dengan puluhan miliar dalam waktu 1 tahun habis. Nggak ada ketinggalannya, nggak ada. Ya kan? Dia berpesta, kan dia namanya orang yang tidak punya manajemen ya. Dia berpesta, dia bersuka cita, ya kan? Hari-harinya dia tidak bekerja, dia meninggalkan segalanya. Maka terjadi sama dengan kehidupan kita. Kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan satu ayat di angka 5, di ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Melakukan pekerjaan Tuhan, berhikmat yang benar, membuat Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang tidak suka adalah iblis. Satu sosok yang tidak suka kita bergaul dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mencoba meninggalkan Tuhan, yang bertepuk tangan adalah iblis. Kenapa? Karena iblis suka anak-anak Tuhan terjatuh dalam penderitaan. Tapi yang sedih siapa? Adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, meskipun kita meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Meskipun kita marah, Tuhan tidak pernah marah. Ini hikmat Tuhan. Ya kan? Maka hikmat yang benar ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Dengan Roh Kudusnya dia memimpin kita. Dengan Roh Kudusnya dia menjauhkan kita dari segala kuasa kegelapan. Ada bayangkan di dalam sharing firman kita di Cimen, ketika kita lagi sharing, ada seorang bapak, ini udah 70 lebih. Bayangkan kita lagi sharing firman, dia melihat gambar-gambar yang nggak keruan. Kira-kira hikmat dari siapa? Kalau ditegur, dia bilang, ini urusan saya, bukan urusan kamu. Kita baca 2 Timotius ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saat kita tegur, dia marah. Maka inilah, saya bilang, mencoba mengoyak anak-anak Tuhan dengan caranya sendiri. Dan terakhir adalah sebab
16, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Menasihati dia itu adalah Tuhan, D-nya huruf besar. Terkadang kita menganggap Tuhan tidak ada. Terkadang semua yang dilakukan Tuhan itu seolah-olah kita menderita. Padahal Tuhan merajut hidup kita menjadi orang-orang yang terbaik di matanya. Tuhan membuat kita semuanya indah pada waktunya. Karena saya katakan sekali lagi, 8 ayat 28, jangan sampai lupa. Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Ini penting sekali. Ketika kita bersama Tuhan, kita pasti menang. Ketika kita berusaha dalam pekerjaan apapun, kita mohon kepada Tuhan, ini Tuhan cocok gak? Ketika kita mau melaksanakan sesuatu, kita minta Tuhan hadir. Maka Tuhan berbahagia sama dengan orang tua ketika anaknya datang, Pak, ini buka usaha ini boleh nggak? Papanya bilang, oh nggak baik. Oh, kalau ini boleh nggak, Pak? Papanya senang. Nggak minta modal pun dikasih oleh bapaknya. Tapi kalau ketika tiba-tiba merasa dirinya hebat dan ada uang, tiba-tiba buka ini. Buka itu tanpa orang tua dilibatkan. Pertama, itu secara duniawi. Hikmat yang tidak benar. Tetapi dia sudah mengecewakan orang tua, apalagi Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Saya sangat bersyukur sekali ketika ada orang, pertama dia pembukaan, dia baru beli rumah, dia mengadakan bersama, menguji syukur. Aduh, rasanya luar biasa ini anak. Tuhan memberkati kamu. Karena apa? Bahwa rumah ini adalah milik Tuhan, Om, katanya. Bahwa saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa ngambil KPR ini selama 20 tahun. Saya orang pekerja, dibilang. Luar biasa kan? Tapi ada orang-orang yang kaya ketika dia diberkati, dia membeli banyak tempat. Mungkin saya sebut aja di sini. Masalah Indosuria. Saya sebut karena memang ini lingkungan kita. Indosuria itu adalah Henry Surya. Pemiliknya adalah seorang Katolik ya. Apa Katolik benar apa enggak saya nggak ngerti. Istrinya 2. Itu yang ketahuan. Ya kan, kalau nggak percaya tanya Anval. Anval tahu kalau soal begitu. Ya kan? Nah, dia merugikan banyak orang. Tentu Pak Joni juga hadir dan mengerti. Ada Pak Hairul ini. Ada Pak Johannes. Pak Johannes ada 2 nih. Johannes Sumarmo sama Johannes S. Beda ya. Nah, ini Pak Raspan gimana? Pak Raspan udah sembuh ya? Sudah, ya? Pak. Oke. Dan kawan-kawan semuanya, cobalah di akhir menjadi keterlibatan kita. Hikmat hidup yang benar itu bersama Tuhan adalah ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita melakukan dengan tulus. Kalau saya melayani, yang pertama saya layani adalah Tuhan. Bukan gembala, bukan gereja, dan bukan jemaat. Mau dia 1 jemaat, 2 jemaat, itu terserahlah. Yang penting saya datang hanya untuk Tuhan. 1. Terus kedua, kelakuan kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Jadikan kita pangeran yang baik. Jaga nama baik Tuhan. Biarlah orang sekitar kita melihat bahwa itu pasti orang Kristen. Itu orang gereja. Pasti seperti itu. Dan ketiga, buatlah Tuhan selalu disenangkan setiap hari. Maka ketiga ini menjadikan keempat terakhir adalah kita menjadi ahli waris sejati. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan. Saya hari ini, seberapa yang hadir, seberapa banyak yang hadir, Tuhan mencintai kita. Ketika Tuhan mencintai kita dan kita berdoa, ada keluarga kita di luar negeri atau di luar kota, Tuhan kirim malaikat Roh Kudus untuk bersama mereka. Nggak perlu kita datang ke sana. Bayangkan sekarang ini. Ketika kita anak Tuhan yang hebat. Harga pesawat itu sekarang ini 180 miliar satu. Bahwa kita sekarang ini bisa menaiki pesawat itu dengan harga 1 juta adalah kita orang pilihan Tuhan. Dan kita bisa menikmati itu. Bayangkan, saya bertanya kepada kawan, kamu jauh nggak ya? Saya ulangin kembali ini, jauh nggak kalau ke Jawa? Ke Surabaya, wih jauh banget Pak.
Aduh ampun deh, nyerah gua. Nah, saya katakan kepada dia, kamu mikir nggak yang membuatnya itu kira-kira berapa lama? Ya juga sih. Wah itu, nah, seperti itu. Ketika kita berhikmat benar, luar biasa Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menciptakan dan membuat ini semua indah, sehingga kami dilancarkan, dimudahkan. Dan mereka yang telah membuat ini menjadi bagian penting buat Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Maka hari ini, besok sampai selamanya Tuhan kita tidak pernah berubah, dan yakin Tuhan yang satu ini adalah Allah yang betul melindungi dan menjaga kita. Ketika kita percaya, usaha, pekerjaan, istri, suami, anak, cucu, dan sebagainya diberkati dan dilindungi Tuhan. Maka saya katakan, jangan pernah sekali-sekali sedikit saja meninggalkan Tuhan. Contoh Musa. Ketika Musa berdoa pada waktu saat dia punya waktu menyebut nama Tuhan, itu yang sering terjadi kepada kita. Tuhan marah dan akhirnya dia tidak sampai kepada negeri Kanaan bersama Harun. Dan ini penting. Kalau kita mau berhasil, hati-hati, jaga hati Tuhan, karena Tuhan selalu mencintai kita sampai selama-lamanya. Haleluya! Tuhan memberkati dengan segala kasih dan kemuliaan. Amin. Amin. Yes, terima kasih Bu Elia. God bless. Yes. Ya, silakan mungkin Pak Nikolas mau berdoa untuk firman, memuji kembali. Saya tutup dulu baru nyanyi ya. Ya, silakan Pak. Hikmat yang benar ini, oke. Bapa dalam surga, hikmat yang benar ini adalah hikmat dari Engkau Tuhan. Tapi ada hikmat yang membuat kita terjatuh adalah dari kuasa kegelapan. Jaga hati kami Tuhan, supaya hidup kami tidak akan pernah berpura-pura dan selalu menjaga dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas sharing firman yang telah disampaikan. Saya percaya, hamba-Mu percaya, dan mereka dan saya mendengarkan ini adalah suatu rancangan ke depan supaya kami jauh lebih baik. Karena kedatangan-Mu kedua kali sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Saya percaya bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan. Kami akan selalu setia sampai selama-lamanya. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, berkati tubuh Kristus Ilahi ini. Berkati Gembala Elia Esther bersama keluarga. Bahwa anak dan suaminya diberkati dan usaha pekerjaan diberkati dan segala kelimpahan. Berkati kami satu persatu Tuhan yang ikut Zoom maupun yang tidak ikut Tuhan. Kami semua bersatu dalam doa. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihibur, dan kami semua dipulihkan. Keuangan, ekonomi, apapun yang terjadi dalam diri kami Tuhan, Engkau berkati kami dengan segala kelimpahan. Tuhan ampuni semua salah dan dosa kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hamba-Mu bicara sesuai dengan apa yang Hamba inginkan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan segala kelimpahan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa yang baru dimenangkan oleh tubuh Kristus Ilahi Zoom ini Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami yang percaya katakan haleluya. Amin. Amin. Yes. Luar biasa ya firman-Nya. Sudah diberkati, amin. Ya, firman-Nya hikmat yang benar ini. Ya, betul. Di sini kalau kita sebagai yang Tuhan sudah dipercayakan nggak mendapatkan hikmat yang benar gitu, kemablasan ya tadi yang Pak Nikolas katakan yang meninggal tuh ya, siapa tuh? Agustan apa tuh? Ya. Itu kenapa? Karena dia berani-beraninya Alkitab dikentutin lah ini itu kan sebetulnya itu parah sekali ya. Maka nggak layak beliau hidup, makanya Tuhan dibawa pulang ya. Nah inilah kita harus menghormati Tuhan, kita harus menghargai ya seperti tadi hambanya sampaikan, hikmat yang benar itu hanya datang daripada Tuhan. Ya, hikmat dunia itu bisa membawa kita tersesat, betul ya Pak Nikolas ya. Pak Nikolas luar biasa di firman-Nya ya. Di sini dikupas di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12, betul. Kalau kita memang dapat hikmat daripada Tuhan dan kita melakukan, maka terjadilah di 1 Korintus 2 ayat 9-nya. Maka di sini katakan
Seperti Ya. apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ya, di sini katakan apa? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Dia, saya percaya ada hikmat yang benar, ada jalannya yang benar. Dia melakukan sesuatunya selalu berhati-hati. Orang yang ceroboh yang tadi Pak Nikolas katakan, ya, dikatakan apa tadi muntaber itu ya, mundur tanpa berita. Jadi ingat ini ya, muntaber. Sampai sama saya dicatat Pak, ini Pak, ini istilahnya ini aneh lagi ya. Muntaber, mundur tanpa berita. Kita jangan seperti itu ya. Kita harus maju terus. Amin. Apapun ada tantangan hidup, apapun ada ujian, cobaan, tetap di dalam Dia. Karena di dalam ujian Tuhan sedang menguji kita. Apakah engkau benar berkualitas di mata Tuhan? Apakah benar firman ini engkau yang melakukannya dengan tulus? Nah, di sini. Jadi luar biasa untuk Pak Nikolas ya. Tuhan berkati sekali. Tuhan memberkati akan firman-Nya dengan hikmat yang benar, sehingga kita tahu mana yang jelek kita jangan lakukan, tapi lakukan apa yang Tuhan mau. Karena itulah kalau kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, semua Tuhan akan ditata dengan baik, sehingga seperti tadi siapa? Yusuf ya. Yusuf luar biasa, dia punya hikmat luar biasa, dia takut Tuhan, dia tidak mau kompromi, ya, dia tidak mencari manfaatkan walaupun ada godaan, tapi dia lari, bukannya dia mendekat ya. Nah, disitulah. Nah, bagaimana kita nanti ada ujian, ya, ada godaan, kita juga harus belajar seperti Yusuf ini. Maka Yusuf Tuhan percayakan, dan dia juga jadi bendaharanya untuk kakak-kakaknya ya, Pak Nikolas ya. Dia jadi stok makanan dia selalu sediakan. Hikmatnya itu luar biasa Yusuf ini. Betul. Jangan kemablasan kalau kita tadi kata Pak Nikolas, kalau kita nanti diberkati. Kita lupa diri, kita pegang sendiri, hati-hati. Masih banyak orang yang membutuhkan yang harus kita tolong. Ya, harus kita membagi, jangan kita pelit ya. Nah, inilah apa? Hikmat yang benar ini pasti Roh Kudus akan tuntun dan tidak akan salah kepada siapa yang harus kita beri, kepada siapa yang tidak. Tuhan tahu. Kenapa? Betul nggak Pak Nikolas ya? Saat ini kan banyak orang yang bermacam ragam, betul nggak Pak Nikolas? Kalau kita nggak punya hikmat daripada Tuhan, kita yang dikerjain, betul nggak Pak Nikolas? Ya, kita yang bisa dikerjain. Tapi kalau kita dengar dengan suara Tuhan, kita peka dengan Tuhan, dan kita takut Tuhan, saya percaya. Ya, segala sesuatunya Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun. Itulah hikmat daripada Tuhan yang benar. Ya, jadi ini luar biasa Pak Nikolas ya, hikmat yang benar sudah menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu diberkati, amin ya. Luar biasa ini ya. Firman-Nya sudah jelas sekali ya di sini, maka di sini katakan lagi apa di ayat apa ya tadi dikatakan ayat 12-nya, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita mengerti ya, kepada siapa kita harus berhadapan, kepada siapa kita bisa menilai orang ini benar apa tidak. Itu bukan karena kita tahu, tapi Roh Kudus yang nuntun kita kalau hidup kita benar. Tapi kalau hidup kita tidak benar, kita tersesat. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Betul nggak Pak Nikolas? Ya, bisa diputar balik. Itulah iblis. Kenapa? Karena engkau bukan lagi orang benar, kata iblis. Engkau teman aku, makanya diputar balik sama iblis. Tapi kalau kita benar, kita tidak akan terkecoh. Orang mau bicara apa kek, kita tetap Yesus yang kita pegang. Karena kebenaran ya. Maka di sini dikatakan lagi di ayat berapa ya, Andi? Ya, di sini ayat 14-nya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatunya, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Itulah kelebihannya. Kalau kita orang benar, pasti tidak pernah dinilai oleh manusia dunia, tapi yang menilai Tuhan, yang memberikan jempol. Ya, nah di sini lebih baik kita dipromosikan sama Tuhan, bukan sama manusianya. Amin ya Pak Nikolas ya, luar biasa. Kita jangan sampai seperti manusia duniawi ini, bahaya. Ya, banyaknya kejadian-kejadian seperti hamba-hamba Tuhan siapa tuh ya, yang mulai pendeta jabatannya hanya dia berpindah ke agama yang lain. Kata saya kok seperti
dia sebetulnya pengajar yang luar biasa, tapi saya nggak berani sebutkan di sini. Kenapa dia bisa berpindah? Itulah dia menangkap hikmat yang salah. Nah, di sini. Jadi luar biasa untuk Pak Nikolas. Terima kasih banyak ya untuk firman-Nya. Kita harus mendapatkan hikmat yang benar, bukan hikmat manusia, bukan hikmat duniawi, tapi kalau hikmat daripada Allah, saya percaya semuanya baik-baik saja dan kita tidak takut dengan keadaan berita-berita yang menakutkan. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Tuhan Yesus memberkati ya, luar biasa. Mungkin saya mau dengar lagi suaranya. Silakan Pak Nikolas memuji Tuhan ya kembali. Ini kita rindu semua nih mendengar suara Pak Nikolas ya. Betul nggak Pak? Pak Komiwan betul nggak? Ini semua pasti pada kangen nih suara-suaranya. Ada. Pak Nikolas itu rohani. Ya betul nggak Pak Anwar? Ya, coba nih coba Pak Joni. Pasti pada kangen nih. Pada kehilangan nih Pak Nikolas. Lagi pengarang. Pak Yohanes, ya betul nggak Pak Yohanes? Pasti di sini semua kangen ya, mendengar. Karena suaranya itu semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pak Nikolas. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Selalu hadir di setiap langkahku. Ada Tuhan bersamaku. Hikmat-Mu hari ini Tuhan telah Kau sampaikan sesuai dengan firman-Mu. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Luar biasa. Amin. Terima kasih ya Pak Nikolas ya. Luar biasa ya. Inilah bersama Tuhan selalu mujizat selalu ada mengikuti anak-anaknya ya dengan sesuai dengan pujiannya. Percaya mujizat itu masih ada sampai saat ini. Amin ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Nikolas ya. Ini Pak Nikolas kaget nih Bu Elia. Yang lain katanya cuma firman, ini saya double-double pujian sama firman. Nggak apa-apa ya Pak ya. Karena saking kangennya nih suara dengan suara Bapak, karena kan menghilang sekian lama. Jadi betul nggak ya Bapak Ibu nih saksinya ya, kangen kan semua dengan suaranya. Haleluya. Tuhan yang memberkati Bapak nanti berlipat kali ganda Pak. Dahsyat kan kalau Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa. Saya minta saat ini ya untuk berdoa syafaat, saya minta untuk Yosua. Tolong doa syafaat Yosua ya. Silakan saat ini kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Kau selalu menyertai kami dan memberkati kami dan juga mencukupi segala kebutuhan kami.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang memberikan kami pencerahan dan kekuatan yang baru, yaitu hikmat yang benar. Memang Tuhan, kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab hikmat-Mu lebih baik daripada orang yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu buat kami Tuhan, buat Pak Nicholas Liam Tuhan. Kami diberkati pada malam hari ini, sehingga kami Tuhan hidup lebih bijaksana Tuhan. Berkati Tuhan, persekutuan tubuh Kristus ilahi Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Berkati semua para anggota Bapak hidup dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Semuanya kami diberkati Tuhan, suami, istri, dan anak-anak kami, pekerjaan kami juga diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan, dipenuhi dengan hikmat yang daripada surga. Berkati Tuhan Ibu Elia sebagai pimpinan ya Tuhan, Tuhan berikan di kesehatan, kekuatan, dan juga berikan Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Dan juga Tuhan berikan hikmat yang luar biasa supaya bisa memimpin persekutuan ini dengan baik. Berkati Tuhan pada malam hari ini Bapak, semua yang hadir Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu Tuhan, tapi kami semuanya Tuhan beroleh sukacita yang daripada Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan persekutuan doa tubuh Kristus ilahi yang di Bintaro Tuhan menjadi berkat bagi tetangga, bagi saudara, bagi keluarga, dan bagi kota di mana kami tinggal, dan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Rasma Manulang, Tuhan berkati Bapak di surga, berikan panjang umur sehat selalu Tuhan, tidak sakit-sakitan sampai Tuhan berkenan kepada hamba ini Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, dan berkati juga semua cucu-cucunya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Pendeta Nicholas Liam Tuhan, Bapak yang sudah menaburkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba ini Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, hikmat yang daripada Allah Tuhan lebih lagi. Berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya. Kami berdoa Tuhan buat Pak Khairul Gultum, Tuhan berkati Bapak di surga. Berilah Tuhan kesehatan, Tuhan berikan buat hamba ini Tuhan kekuatan. Berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Semua kebutuhan mereka dicukupi. Kami juga Tuhan berdoa buat Ibu Suji, Tuhan berkati Bapak di surga. Berkati Tuhan berikan di kesehatan kekuatan. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya, dan juga pekerjaannya ya Tuhan. Berdoa Tuhan buat Pak Johannes Sumarno kami serahkan kepada-Mu. Tuhan berkati Pak Suwarno, istri dan anak-anaknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, dan juga hamba-Mu ini semakin dekat pada Tuhan. Berdoa Tuhan buat Ibu Astati Ratu Langit, Tuhan berkati Bapak di surga. Berikan Bapak di surga hamba-Mu ini Tuhan, roh sukacita yang luar biasa. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan, berkati usahanya Tuhan. Berdoa Tuhan buat Ibu Anggi Tuhan, Bapak diserahkan kepada-Mu ya Bapak di surga. Berkati Ibu Anggi ini Tuhan, dimanapun dia bekerja saat ini tinggal, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Anggi ini semakin dekat sama Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Meske Pelealu, Tuhan berkati Tuhan. Bapak, biarlah hamba-Mu ini semakin dekat sama Tuhan. Dan juga Tuhan hamba-Mu ini diberkati Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, dan juga anak-anaknya. Berkati Tuhan buat Pak Anpa, Tuhan berkati. Bapak berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, usahanya, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Joni Iskandar Tuhan. Bapak berkati hamba-Mu ini Tuhan, di pelayanannya juga Tuhan berkati keluarganya Tuhan, usahanya. Kami berdoa Tuhan buat Retno Trenggono, Tuhan berkati, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah kasih-Mu berlimpah atas dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat Pak Rasman Tuhan, Bapak. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus Kristus, berilah kasih-Mu dan karunia-Mu Tuhan, berlimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan, hikmat dari surga mengalir buat hamba-Mu ini Tuhan, berikan kesehatan, dan juga Tuhan buat istrinya juga berikan kesehatan, berkati anak-anaknya Tuhan, peliharalah keluarganya di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat Bapak Dodi Tuhan. Berkati Bapak Dodi Tuhan, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya dan juga usahanya Tuhan. Buat Ibu Ripka Rosa Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berilah hamba-Mu ini mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Ira Tuhan. Bapak berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati di hari tuanya ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memelihara hidupnya Tuhan, menemaninya Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati cucu-cucunya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini Tuhan, semua kami yang ikut Tuhan. Biarlah Tuhan kami dipenuhi dengan hikmat yang benar yang daripada Tuhan, supaya kami tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik Tuhan Yesus Kristus. Supaya yang baik itu Tuhan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kota Jakarta di mana kami tinggal ya di Bapa di surga. Biarlah Tuhan kehendak-Mu jadi buat kota kami Tuhan. Tahun depan ada pemilu Tuhan, pilpres ya Tuhan. Pilgub ya Tuhan. Karena biarlah Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang menjadi gubernur kami nanti di DKI Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh orang-orang yang ada di DKI Jakarta Tuhan. Kami juga berdoa tahun depan ada pilpres ya Tuhan. Bapak kiranya pilpres ini Tuhan semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Aman-aman saja, tidak terjadi demonstrasi atau kekacauan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan dan menentukan siapa yang cocok dan tepat untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Bapak 5 tahun ke depannya ya Bapak di surga. Engkau lebih tahu Tuhan daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Shalom buat bangsa kami Tuhan. Bapak, orang-orang yang ada di bangsa kami yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan jamah mereka semua Tuhan supaya menjadi percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami malam hari ini diberkati. Penuhilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan roh takut dan gentar kepada Tuhan, dengan hikmat yang benar yang berasal daripada Tuhan, supaya kami berhikmat dalam hidup ini Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Itulah Bapa doa kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya buat Yosua ya atas doanya. Ya, saya mungkin minta dimaafkan juga ya untuk Bapak Ibu, mungkin untuk tidak bisa disaringkan ini karena ini saya juga mesti melayat ya, ada yang meninggal. Jadi saya mesti ke Jakarta Barat. Jadi mungkin saya akan doa tutup aja. Saya minta nanti Pak Nikolas ya doa berkat. Karena ini saya selesai ini saya mau melayat gitu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa disaringkan. Nggak apa-apa ya Pak Nikolas ya. Nggak bisa ya. Iya, soalnya saya mesti berangkat gitu ya. Jadi ini di Jelambar lumayan jauh juga. Jadi saya minta maaf tidak bisa disaringkan ini untuk nanti kita bicarakan lagi. Jadi silakan mungkin Pak Nikolas, saya minta untuk doa penutup, doa berkat. Ya. Mari kita, Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan. Kita terima berkat. Ya, kita angkat tangan. Dengan segala anugerah dan berkat yang berlimpah, Engkau memberikan kami satu rahmat dan berkat hari ini Tuhan, dan bahwa kami tidak akan pernah menyia-nyiakan karena waktunya sudah dekat. Kami percaya kasih-Mu berlimpah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan Engkau damai sejahtera yang selalu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. God bless. Terima kasih. Ya. Pak Nikolas ya, luar biasa firman-Nya. Pak Nikolas. Ya, saya masih pengen saringkan, tapi ini karena pas waktunya lagi ada yang meninggal, jadi saya mesti melayat. Jadi mohon dimaafkan ya, Pak Nikolas. Ya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih Pak Nikolas dan berkati, Pak Hairul, Pak Yohanes, ya, Pak Anwar, ya, Pak Dedi, Pak Rasman, Pak Joni, ya, Bu Esther, semua. Terima kasih, salam Pak Nikolas. Ya, Pak Anfal. Ya. Terima kasih Bu Elia. Bu Asati, Tuhan berkati ya. Ya, makasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan berkati semuanya. God bless. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati.